Contoh doanya, ya Allah sembuhkanlah kaki saya, datangkanlah rezeki saya, kabulkanlah saya, dan macam-macam semacam itu doa-doa tersebut. Nah, bagaimana, pertanyaan saya, menyikapi antara syukuran sebagaimana kata kiai itu harus, dan kita juga berdoa harus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sekaligus pertanyaan. Jadi ada syukur terus doa. Bagaimana kita mensikapinya gitu ya Pak ya? Apakah tetap harus terus bersyukur, terus berdoa, apa berhenti bersyukur atau berhenti berdoa? Gitu mungkin pertanyaannya ya Pak ya. Nah bagaimana Pak Kiai menyikapinya? Silakan langsung. Ya. Ini luar biasa pertanyaannya dari Pak Asep Dari Purwakarta. Purwakarta. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Pak Asep dari Purwakarta ini dalam sebuah sabdanya Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Zikri La ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wa afdalud du'a, sebaik-baik doa alhamdulillah. Alhamdulillah, doa bukan Pak. Doa malah sebaik-baik doa. Nah, di satu sisi kita diperintahkan untuk bersyukur dalam bahasa lisannya, ungkapan tubuh yang diwakili oleh lisan kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Di satu sisi ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Bagaimana ini? Maka dalam kajian keislaman ada yang disebut syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Saya contohkan dulu zikir secara syariat. Zikir syariat dengan tubuh fisik kita nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tubuh, karena lisan ini bagian dari tubuh kita. Zikir secara thariqat itu letaknya di kalbu, hati, dan tidak lagi bersuara di hatinya, khafi, sir, tersembunyi. Saat zikir secara syariat la ilaha illallah, dia nafikan, nafi isbat, tiada Tuhan, tiada sesembahan, tiada yang menolong, tiada yang mengkarunia rezeki, tiada yang memberi, tiada yang mengkarunia hidup dan kehidupan. Tiada tempat mengabdi, tiada tempat mengadu memohon Allah. Kalau sudah zikirnya letaknya di kalbu yang thariqat itu, pekerjaannya hati dia diam, hatinya cukup Allah, 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 Allah. Bahkan degup jantungnya Allah, Allah.
Kelihatannya di kendaraan, di mobil, di motor, di pasar, di perjalanan gak kosong. Terkoneksi Allah. Jaringannya masuk terus, gak loading. Allah. Ringkas karena waktu, ada lagi yang namanya zikir hakikat. Nih yang disebut zikir nafas. Udah ramai di YouTube. Kalau sudah zikirnya hakikat, dia nafas. Ketahuilah bahwa yang disebut hidup, hayat, ini adalah sesungguhnya kita ada roh yang masuk ke seluruh anggota tubuh, rongga-rongga tubuh disebut nyawa. Roh yang keluar masuk, tarik, keluar lagi, itu napas. Makanya kalau orang yang meninggal disebut menghembuskan napas yang nggak tarik lagi, habis. Pertanyaannya, ruh dalam bentuk yang keluar masuk disebut napas. Napas berakhir, menghembuskan napas terakhir. Apa itu? Makanya kalau zikir hakikat saat menarik jadi yang bermain udah napas. Kalau bicara napas hayat, kalau bisa ambil hayat apa? Ruh itu sesungguhnya. Narik ruh keluar Allah. Ya, ini ada kajian khususnya. Ada lagi yang tertinggi yang disebut zikir ma'rifat. Kalau tadi syariat pakai anggota tubuh, tarekat pakai qalbu, hakikat pakai hakikat dari ruh, nafas. Kalau ma'rifat yang disebut zikir sirrul asrar, rahasia di balik segala rahasia. Tidak ada lagi la sautun wala harfun. Tidak pakai suara, nggak pakai huruf. Yang disebut dengan zikir diam. Diamnya sudah la maujud illallah. Tiada yang wujud yang ada Allah. La hayy illallah. Nggak ada yang hidup Allah. La fa'ila illallah, nggak ada yang berbuat. Ini kalau kita kaji dalam, itulah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah Tuhan selain Allah yang hidup kekal berdiri dengan sendirinya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak ngantuk apalagi tertidur. Tahu waktu kita tidur, mata kita tidur, telinga fungsi nggak? Mulut, pikiran, akal, semua yang masih keluar naik turun, yang masih fungsi apa itu? Napas. Tuh la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah. Makanya bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya Allah, alhamdulillah. Kembali kau hidupkan setelah kau matikan. Makanya tidur saudara kembar kematian. Nggak sadar kita kalau di sholat la ilaha illallah, dah nggak ada ilah, nggak ada semua. Sesuatu yang terjadi tiada yang tiada melibatkan sedikit pun, tiada terlibat sedikit pun, ada Allah kebersamaannya. La ilaha wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Nih
yang disebut wazikrul maut, ingat mati. Setiap hari sesungguhnya kita nih hidup, yang namanya mati menghembuskan napas yang terakhir. Kita setiap hari sebetulnya hidup mati, cuma belum berakhir napasnya. Mati itu baik lagi, keluar lagi. Ya Allah. Baru wahudul majalis zikr, hadir majlis-majlis zikir, majlis-majlis limunin, ini bisa menghilaukan hati. Kembali kepada pertanyaan Pak Asep dari Purwakarta, doa pun demikian Pak. Secara syariat angkat tangan pakai ada, pohon karena ada perintahnya. Boleh, karena iya karena abudu, wa iya karena nasta'in. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya Allah, betapa dekat dengan Allah berdoa. Tadi doa dibacakan oleh Pak Imam kita, terdapat dalam surat Ibrahim ayat 40. Rabbi adkhilni, doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku hamba-hambamu yang tetap menegakkan salat dan anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, perkenankanlah doa. Mulai didoakan Rabbana ufirli wali walidayya, doa buat kedua orang tua, walil mu'minin, dan orang-orang beriman. Berdoa. Nabi Adam mengakui kezalimannya, Rabbana zalamna. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka. Lalu bagaimana dengan hamdalah? Ini nanti kalau sudah levelnya tertinggi, itu khusus sampai Rasulullah berdoa saat ditipuki dakwah malaikat menghancurkan. Jangan, innakallah tahdiban, siapa tahu nanti. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kalau sudah dekat dengan Allah, kondisinya sedemikian rupa, para nabi, para rasul itu hanya melakukan sebuah adab sesungguhnya secara ma'rifatullah. Malu kalau levelnya sudah sampai ma'rifat, ya Allah. Makanya Nabi Daud alaihissalam, ya Allah, bagaimana aku ingin memujimu ya Rabb. Saat aku ingin memujimu, modalnya sudah Engkau yang beri, aku gak ada apa-apanya. Saat aku ingin mengucapkan Alhamdulillah, bisa gak Alhamdulillah kalau gak ada umur? Bisa gak Alhamdulillah kalau gak ada nafas? Bu, kita mau bersyukur nih, Alhamdulillah. Bisa gak kalau nafas kita udah habis? Bisa gak kalau udah meninggal? Tuh, jadi malu. Akhirnya puncaknya. Kenapa? Ini ada makomnya ya. Makom kita belum sampai lah, tetap masih minta. Tapi kalau udah ma'rifatnya tinggi, aulia-aulia Allah itu udah, Allah, inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu gak ada takut, gak ada duka cita. Kalau sudah demikian, dia kalau nggak betul-betul dia nggak mau minta, malu karena sudah banyak diberi. Dan ketahuilah, afdhalud doa alhamdulillah. Kalau makomnya sudah sampai di situ, lakukan itu. Kita tahu lain syakartum lahazidan. Nah, walain kafartum min azabi. Dan siapa yang bersyukur ditambahkan. Dengan bersyukur nggak berdoa otomatis. Bahkan jikalau kita selalu bersyukur, diberi melebihi apa yang kita minta. Ya, jadi nggak ada istilah tabrakan mohon dengan bersyukur. Puncaknya dia waktu doa alhamdulillah, namun itu digunakan bagi yang makomnya, tidak makomam mahmudah ma'rifatullah. Ya, makanya sedemikian rupalah indahnya Islam ini.
Baik, inilah yang pertanyaan Pak Asep yang saya maksud, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu jalan yang telah diberikan nikmat kepada mereka terdahulu. Jalan siapa? Para nabi, rasul, siddiqin, syuhada, sholihin. Jalan para nabi, rasul, dia udah malu kita. Ya, apalagi siddiq, syuhada, betul-betul yang sudah menyaksikan hubungan Allah. Siddiqin yang benar mengikuti jejak Rasulullah. Sholihin. Ya, baik. Amin ya rabbal alamin ya rahman ya rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati, sayangi kami semua dari sisi-Mu ya Rabb. Jadikan segala urusan kami pimpin senantiasa dalam petunjuk-Mu. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'as syahidin. Ya Rabb, banyak hajat maksud baik kami. Maha mengetahui yang terlintas, harapan doa-doa kami ijabah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan doa tadi menutup kajian kita pada